Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kukar pintar. Apa kabar kalian semua hari ini? Tentunya sehat ya. Bertemu lagi dengan saya, Siti Khotijah, instansi SMP Negeri 4 Tenggarong Seberang, mata pelajaran IPA. Oke, di sini kita akan belajar lagi tentang IPA, Ilmu Pengetahuan Alam, kelas 8. Oke, di sini Ibu masih memakai buku Ilmu Pengetahuan Alam kelas 8 semester 1 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia revisi 2017. Masih bab pertama yaitu tentang gerak pada benda dan makhluk hidup sekitar lingkungan. Submateri kita yaitu gangguan pada sistem gerak, upaya pencegahan, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mendeskripsikan gangguan yang terjadi pada sistem gerak. Dan yang kedua, mendeskripsikan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian melihat orang yang mengalami patah tulang dan menderita osteoporosis? Mengapa bisa demikian? Tentunya pernah, bukan? Nah, patah tulang sering disebabkan karena jatuh yang mengakibatkan seseorang cacat sampai meningkatkan resiko kematian dalam tahun pertama setelah cedera. Nah, sedangkan osteoporosis adalah penyakit ketika tulang secara perlahan kehilangan kepadatannya sehingga menjadi lemah dan rentan akan fraktur atau patah tulang. Osteoporosis paling sering menyebabkan fraktur di panggul, tulang belakang, dan pergelangan tangan. Kelainan dan gangguan pada sistem gerak. 1. Kelainan pada sistem gerak tulang. Nah, ini ada gambar kaki yang bisa disebut dengan kelainan rakitis, di mana rakitis adalah kelainan pertumbuhan tulang pada anak yang disebabkan kekurangan vitamin D. Nah, rakitis dapat menyebabkan tulang menjadi lunak dan rapuh sehingga mudah patah. Vitamin D berfungsi untuk membantu penyerapan kalsium dan fosfat dari makanan. Yang kedua, mikrosefalus. Nah, mikrosefalus yaitu kondisi langka di mana kepala bayi berukuran lebih kecil dari ukuran kepala bayi normal. Mikrosefalus juga ditandai dengan ukuran otak yang menyusut serta tidak berkembang dengan sempurna. Kondisi ini bisa sudah ada sejak bayi lahir, tetapi bisa juga terjadi kemudian pada bayi normal di tahun-tahun pertama masa pertumbuhan. Kelainan yang ketiga yaitu kelainan bentuk tulang belakang. Ada lordosis, kifosis, skoliosis. Di mana kifosis itu kelainan tulang yang menyebabkan tulang melengkung ke depan melebihi batas normal atau bungkuk. Yang kedua, lordosis adalah tulang punggung melengkung ke dalam secara berlebihan. Yang ketiga, skoliosis adalah tulang belakang seperti huruf C atau S. Nah, jadi kita kalau duduk yang benar harus benar-benar tulang belakang itu rata dan rapi serta tegak. Yang selanjutnya yaitu fraktura atau patah tulang. Fraktura terbagi menjadi dua, yaitu fraktura terbuka dan fraktura tertutup. Di mana fraktura terbuka yaitu patah tulang yang menyeruak keluar dan menembus kulit. Sedangkan fraktura tertutup di mana tulang yang patah tidak sampai menyeruak keluar kulit.
Yang selanjutnya lagi yaitu osteoporosis adalah kekurangan kepadatan tulang. Hal ini bisa menyebabkan tulang menjadi keropos dan mudah patah. Osteoporosis jarang menimbulkan gejala dan hal ini bisa disebabkan karena kekurangan kalsium dan vitamin D. Nih ada gambar. Selanjutnya yaitu kelainan pada sendi. Yang pertama, artritis gout adalah disebabkan oleh kadar asam urat darah. Nah, yang kedua yaitu osteoartritis. Nah, di mana ada bentuk kelainan peradangan kronis pada sendi akibat kerusakan pada tulang rawan. Yang ketiga, rheumatoid arthritis adalah peradangan sendi akibat sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringannya sendiri. Radang sendi ini menimbulkan keluhan bengkak dan nyeri sendi serta sendi-sendi terasa kaku. Selanjutnya, yang keempat, dislokasi, yaitu cedera pada sendi yang terjadi ketika tulang bergeser dan keluar dari posisi normalnya. Contohnya sendi bahu, sendi lutut, sendi jari, sendi pinggul, dan pergelangan kaki. Nah, kelainan dan penyakit pada otot. Yang pertama, kedutan. Kita pernah ya kedutan ya? Bagian mata biasanya pernah. Nah, kedutan adalah kontraksi otot-otot kecil di berbagai bagian tubuh. Pada otot terdapat banyak saraf yang mengendalikan aktivitas gerak otot. Pada keadaan gangguan saraf, serta otot dapat bergerak-gerak secara berlebihan. Yang kedua, kram, yaitu sering kita alami, misalnya kita duduk lama. Pada saat berdiri kita merasakan kram. Nah, kram adalah pengerutan pada otot yang muncul secara tiba-tiba dan menyebabkan nyeri. Yang ketiga, atrofi adalah keadaan otot yang kecil dan lemah yang disebabkan oleh infeksi virus polio. Selanjutnya, tetanus adalah kondisi kaku dan tegang di seluruh tubuh akibat infeksi kuman. Kaku dan tegang seluruh tubuh ini terasa menyakitkan dan dapat menyebabkan kematian. Yang kelima, distrofi otot adalah merupakan salah satu bentuk kelainan otot. Pada umumnya, distrofi otot disebabkan oleh kelainan genetik yang diturunkan dari orang tua pada anaknya. Meskipun ayah atau ibu tidak mengalami gejala apapun, namun penyakit distrofi otot juga bisa merupakan hasil mutasi genetik yang tidak diturunkan. Lanjut, ada sebuah pertanyaan. Apakah kelainan pada sistem gerak akan menurun pada anaknya? Ada yang tidak dan ada yang menurun pada anaknya, tergantung gennya sama atau tidak. Selanjutnya, upaya menjaga kesehatan sistem gerak supaya kita tetap sehat dan kuat. 1. Menjaga berat badan. Yang kedua, hindari duduk terlalu lama. Yang ketiga, perhatikan postur tubuh. Yang keempat, konsumsi makanan bergizi. Jangan merokok, olahraga teratur, lakukan pemanasan dan pendinginan sebelum dan setelah berolahraga. Hindari olahraga secara berlebihan. Refleksi, apa saja yang telah kamu peroleh dari hasil identifikasi penyakit pada sistem gerak ini? Pada saat melakukan identifikasi, kesulitan apa yang kalian hadapi? Bagaimana perasaan belajar kalian hari ini? Nah, tugas selanjutnya kalian adalah membuat mind mapping, yaitu gangguan pada sistem gerak. Nah, selanjutnya setelah membuat mind mapping selesai, kerjakan LKPD secara berkelompok, yaitu mengamati kelainan pada sistem gerak. Nah, alat dan bahan yang kalian butuhkan yaitu alat tulis, buku guru, dan buku siswa, serta buku-buku penunjang lainnya LKPD. Nah,
langkah-langkah selanjutnya kalian harus berdiskusi dan kerja kelompok, yaitu amati gambar kelainan pada sistem gerak. Kemudian catat hasil pengamatanmu dalam tabel. Setelah itu diskusikan secara berkelompok. Nah, ini ada tabel yang kalian harus isi. Selanjutnya ada analisis data, di mana ada pertanyaan yang harus kalian jawab serta membuat kesimpulannya. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kukar pintar.